Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali pada pagi ini, Selasa pagi tanggal 9 Agustus 2022. Kita bersyukur, terima kasih yang tak terhingga kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Karena kita semua di dalam keadaan sehat sampai detik ini. Semua di dalam keadaan sehat. Doa saya senantiasa menyertai Bapak Ibu. Semua diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Terbukti Yesus itu hidup, saudara. Terbukti tiap hari saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara semua pagi malam. Terbukti nyata Bapak Ibu semua saya percaya. Semuanya sehat diberkati Tuhan. Semuanya bersuka cita di dalam penyertaan. Membuktikan bahwa Yesus hidup. Dan Tuhan senantiasa akan menyertai kita. Kita bersyukur. Tidak dapat kita membalas untuk kasih Tuhan yang sempurna. Karena penyertaan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Biar makin hari makin cinta Tuhan. Kita senantiasa minta pimpinan Tuhan. Saya mau bacakan ayat firman Tuhan pada pagi ini. Sebelum kita melangkah, sebelum kita beraktivitas. Sesuai dengan tema pujian, saya akan sampaikan, pimpin aku Yesus. Tema firman Tuhan, renungan, hidup adalah sebuah pilihan. Tapi jangan sampai pilih yang salah. Tapi mari kita pilih yang benar, Yesus. Karena kalau bersama dengan Yesus ada janji Tuhan. Dalam Mazmur 121 ayat 5, 7 dan 8. Saya mau baca demikian. Mazmur 121 ayat 5, 7 dan 8. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita minta, pimpinlah Tuhan, pimpin aku Yesus. Saya mau menyanyi sebuah pujian ini. Pimpinlah aku ya Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Haleluya. Pimpinlah aku ya Yesus. Amin. Haleluya. Di sepanjang jalan hidupku. Amin, haleluya. Firman-Mu bagaikan suluh. Amin, haleluya. Agar ku tak sesat di jalan. Amin, haleluya. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus bersamaku, tanpa Yesus membimbingku, haleluya, ku pasti jatuh, aku gagal. Tanpa Yesus memimpinku, tanpa Yesus menopangku, tanpa Yesus membimbingku, ku akan gagal total. Haleluya. Pimpinlah aku ya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Di sepanjang jalan hidupku. Amin, haleluya. Firman-Mu bagaikan suluh dan pelita dalam hidupku, agar ku tak sesat di jalan. Amin, haleluya. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, bersama Yesus menopangku, ku akan selamat. Amin, haleluya. Bersama Yesus menjagaku, bersama Yesus menyertaiku, bersama Yesus aku keluar dan masuk, aku akan selamat. Amin, haleluya. Pimpinlah aku ya Tuhan Yesus. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Ia takkan membiarkan kakimu, oh ya, penjagamu tiada terlelap. Bersama Yesus di sisiku, bersama Yesus membimbingku, bersama Yesus menopangku. Oh haleluya, aku selamat. Amin haleluya. Bersama Yesus di sisiku, bersama Yesus memimpinku, bersama Yesus aku akan masuk surga. Amin haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Amin haleluya. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Kau yang tertinggi, melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan, dalam tangan-Mu lah kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung. Itu nama yang sempurna, nama yang mulia, kudus, kuduslah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk segala-galanya dalam hidupku. Amin haleluya. Bersama Yesus di sisiku, haleluya. Dengan Tuhan Yesus membimbingku, bersama Yesus menopangku, ku akan selamat, aku akan berhasil apabila Yesus di sisiku. Tuhan akan bawaku lebih dari pemenang, karena Tuhan Yesus sangat cinta kita semua. Amin haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulut kami, sucikan hati kami dan pikiran kami, sucikan tubuh jiwa roh kami. Sebentar kami mau baca firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, ku taruh selalu dalam hatiku, agar aku tidak berdosa kepadamu Bapa. Terima kasih, segala puji dan hormat, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala-galanya. Tuhan Yesus, ampunilah semua dosaku, ampuni semua kilapku Bapa. Kuduskan hati ini Bapa, sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih, segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau Tuhanku, Yesusku yang sangat kucintai, pemegang hidupku, yang punya kendali atas segala-galanya, agung sempurna di atas segala-galanya Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhanku, Juru Selamatku, Rajaku, Bapakku, Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu, anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Selasa pagi ini tanggal 9 Agustus tahun 2022. Kita sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan karena terbukti nyata Yesus itu luar biasa. Yesus itu Bapa kita yang sempurna, yang senantiasa tidak pernah tinggalkan kita. Bukti nyata kita bisa bernafas setiap detik, tidak pernah bayar Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu di rumah sakit bayar, hitung-hitungan berapa hari, berapa jam, berapa menit, detik, itu sama juga, itu bayar saudara. Ya, tapi kita dengan Yesus tidak pernah bayar, semua gratis. Berarti mari
Kita minta sama Tuhan, pimpin aku ya Yesus. Hidup semua pilihan, tapi jangan salah pilih. Karena Tuhan sudah panggil kita, Tuhan sudah pilih dan tetapkan kita untuk menguasai kerajaan Allah. Tutup mari kita di pagi yang indah sebelum kita beraktivitas. Cuaca cerah, biarpun masih gelap, saudara. Pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan. Lebih bagus saya kurang tidur untuk pekerjaan Tuhan, untuk bergaul karib dengan Tuhan. Daripada tidur banyak tidur, bergaul karib dengan dunia. Lebih bagus saya hidupku untuk Kristus, mati dalam keuntunganku. Supaya suatu hari kelak kami merindu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan. Harus ada kerinduan dari kita Bapak Ibu. Kerinduan dari Bapak Ibu saudara semua. Mari kita senantiasa ingin jumpa dengan Yesus. Dunia ini sudah makin hari makin kacau saudara. Tiap hari kalau saudara beribadah, saya suka dengar kalau ada waktu senggang. Selesai saya doa. Selalu saya suka dengar berita televisi. Karena saya mau kaitkan dengan firman Tuhan. Hidup adalah sebuah pilihan. Ya, ternyata berita-berita di televisi banyak bad news. Terjadi tembak menembak, ya, terjadi pembunuhan, ya, orang tua bunuh anak bunuh orang tua, perjinan orang tua, kakek-kakek bisa mencabuli anak kecil masih umur 4 tahun, saudara. Aduh, dunia ini kotor, hancur moral manusia ini gimana? Karena hidup sebuah pilihan, karena dia pilih dosa, hidup pilih daging nafsu. Tapi bagi kita pilih jalan yang benar, pilih Yesus Kristus. Untuk itu kita bayar harga. Sebelum kita beraktivitas, kita duduk diam di bawah kaki Tuhan. Seperti Maria duduk di kaki Tuhan. Mari kita baca saat ini 2 Tawarik pasal 15. Kemarin 2 Tawarik pasal 14. Kita sekarang baca 2 Tawarik pasal 15 ayat 1 sampai 19. Karena ternyata Tuhan senantiasa bersama kita. Amin. Saya mau baca 2 Tawarik pasal 15 ayat 1 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Asaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila kamu beserta dengan dia. Bila kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dan dari kota-kota yang direbutnya di gunung Efraim, yang memperbarui mezbah Tuhan yang ada di depan bala bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepada ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka pun mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jaran yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan, yang tidak mencari Tuhan Allah Israel, harus dihukum mati. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai, dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia, dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Bahkan Raja Asa memecat maka neneknya dari pangkat ibu suri, karena neneknya itu membuat patung Asyera yang kecil. Asa merobohkan patung yang kecil itu, menumbuknya sampai halus dan membakarnya di lembah Kidron. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan dari Israel, namun hati Asa tulus ikhlas sepanjang umurnya. Ia membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri ke rumah Allah, yaitu emas dan perak serta barang-barang lain. Ayat 19 terakhir. Tidak ada perang sampai kepada tahun ke-35 pemerintahan Asa.
Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Atas rahmat anugerah Tuhan kita baca 2 Tawarikh pasal 15 ayat 1 sampai 19. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Dan kita mau taat lakukan perintah Tuhan. Hidup sebuah pilihan. Dalam ayat firman Tuhan dari ayat yang kedua, coba hidup ada sebuah pilihan. Karena firman Tuhan berkata demikian, Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan Dia. Bila mana kamu mencarinya, Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Ini sebuah hidup pilihan. Ada kata bila berarti ada term and condition. Apabila kita datang sama Tuhan, janji Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Bila kita mencari Tuhan, kita berkenan dan kita ada keselamatan dari Tuhan. Kita ada penyertaan Tuhan kalau bersama dengan Tuhan. Tapi sebaliknya kata Tuhan, kalau kita berani meninggalkan Tuhan, kita juga ditinggalkannya. Dan kalau sudah tinggalkan oleh Tuhan, mohon maaf, kita amsyong, saudara. Amsyong nama hancur total sampai ke dalam-dalam, hancur total, gagal total. Kata firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 5, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Gagal total di dunia. Dan kedua, di surgawi kita tidak punya tempat, saudara. Karena kita tidak tahu diri, berarti kita menjadi orang jahat kalau kita nih jauh dari Tuhan. Kita disebut jahat kalau kita tidak memilih Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan. Kenapa saya sebut jahat? Tidak tahu diri berarti ada seseorang, saudara. Bila seorang itu diciptakan oleh Tuhan, hidup di dunia ini dunia ini milik Tuhan. Diciptakan oleh Tuhan. Tuhan punya otoritas, jangan pernah menolak, jangan pernah berdebat, saudara. Allah punya hak. Ya, karena Allah punya kekuatan, punya kekuasaan, punya kedaulatan, punya otoritas. Tidak bisa diatur oleh kita. Kalau kita ada di dunia ini, semua ada maunya Tuhan. Yang penting di sini, kalau Tuhan sudah berikan kehidupan, marilah kita memilih. Jangan pilih yang salah. Tapi kita memilih Tuhan. Ya, kalau kita lihat baca di sini, di ayat ketiga. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar. Tanpa ajaran dari para imam dan tanpa hukum. Pantasan berantakan kalau sudah baca. Sudah saya bacakan kan. Di perjanjian lama nih saudara ya. Karena mereka sudah ditolong sama Tuhan, dipimpin sama Tuhan keluar dari Mesir. Banyak mereka tuh bersungut-sungut, ya, berkeluh kesah, ngomel terus. Demikian kehidupan kita sama. Kita tidak boleh bersungut-sungut, jangan pernah ngomel, saudara. Kita bersyukur sama Tuhan. Seperti dalam pujian, Tuhan, terima kasih Tuhan atas semua penyertaan Tuhan. Kita minta sama Tuhan, Tuhan pimpin hidupku ya Yesus sepanjang jalan hidupku. Jangan nyolong sendiri. Rajin baca firman Tuhan. Mari kita sama-sama hidup takut sama Tuhan. Ya, apa yang kita berani sombong sama Tuhan? Ya, sampai detik ini manusia sampai detik sekaya-kaya sehebat nggak ada bisa membuat air. Ada yang bisa buat air. Ciptakan oksigen berani bisa. Tangan saja Tuhan ciptakan. Seluruh organ tubuh kita dari rambut sampai telapak kaki itu bukan dari kita loh. Tuhan yang ciptakan. Dalam Mazmur 139 dikatakan, kejadianku dahsyat dan ajaib. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib. Waktu mari kita hidup sebuah pilihan. Kita jangan ambil salah pilih. Tapi ambillah pilihan yang benar. Yaitu mencari Tuhan. Dan kalau mencari Tuhan ternyata saudara. Lihat ada perbedaan loh saudara. Karena Raja Asa ini. Begitu dia mencintai Tuhan. Kalau dia membuat suatu pilihan. Dekat dengan Tuhan. Di ayat 19. Tidak ada perang. Sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Aman saudara. Tapi kalau tidak bersama dengan Tuhan. Hancur saudara. Baca nih. Ya. Ayat yang ke-5 dan 6. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat. Karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa. Kota menghancurkan kota. Karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai kesesakan. Siapa yang bisa lawan Tuhan saudara? Hancurlah. Waktu mari. Bangsa kita Indonesia. Mari kita berdoa. Supaya semuanya bertobat takut akan Tuhan. Dan kita semua ada di dalam bangsa ini, Indonesia yang kita cintai. Mari kita semua bertobat. Bertobat bangsa ini. Berdoa, kita saling mendoakan. Dan diri kita harus benar. Pilihlah Tuhan. Jangan pilih dewa, pilih patung. Pilih. Tidak ada itu. Soal itu patung ini bikin manusia. Ya, ini bikin manusia itu. Ya, dipukul pakai batu, udah patung itu hancur. Dibom udah hancur.
Tuhan bisa dibom, kita mati. Sebelum kita bom langsung nyawa kita diambil sama Tuhan. Untuk mari kita takut sama Tuhan. Kita mau mencari Tuhan. Kalau mencari Tuhan ada damai sejahtera. Karena Tuhan berkata di dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8, diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan. Sampai kita ini diberkati sampai, dan yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Saudara baca itu Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami pada datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya kita dipelihara. Ada pemeliharaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Sebab Bapa kita hidup, terbukti nyata. Semua di dalam kendali Tuhan. Saya sejak jadi hamba Tuhan selalu sehat. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang pelihara hidup kita. Bukan saya saja. Saudara sama Bapak Ibu senantiasa sehat dipelihara sama Tuhan. Karena Tuhan Yesus cinta kita semua. Oleh karena itu mari kita minta pimpinan Tuhan. Sesuai dengan pujian ini. Pimpin aku ya Yesus di sepanjang langkah hidupku. Dan kita pilih Yesus. Hidup adalah sebuah pilihan. Tapi jangan salah pilih. Ambil keputusan yang tepat. Yuk kita pilih jalan yang benar. Mengenal jalan Tuhan dan berjalan di jalan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pimpinlah aku ya Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Di sepanjang jalan hidupku. Amin. Amin. Haleluya. Firman-Mu bagaikan suluh. Amin. Haleluya. Agar aku tak sesat di jalan. Amin. Haleluya. Bersama Tuhan Yesus aku berhasil. Bersama Tuhan Yesus aku tampil pemenang. Bersama dengan Tuhan Yesus aku damai sejahtera. Bahkan aku lebih dari pemenang. Bersama dengan Yesus aku nanti kelak masuk surga. Hidup bahagia kekal selamanya. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu seperti di surga, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Hidup sebuah pilihan, tapi kita pilih Yesus. Karena Tuhan sudah panggil pilih kita. Dan mari kita minta pimpinan Tuhan menyertai kita. Sehingga kita dibuat berhasil dalam setiap pekerjaan yang kita kerjakan. Amin. Kiranya berkat damai sejahtera, kasih daripada Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Immanuel, puji Tuhan. Amin. Haleluya.